Iya. Ya. Untuk penggunaan metilparaben ataupun Lipagin, ya, sepengetahuan saya memang Lipagin itu adalah metilparaben atau dalam bahasa kimianya adalah metil hidroksibenzoat. Kalau di produk farmasi sendiri memang penggunaan metilparaben itu masih diperbolehkan sebatas penggunaan sebagai pengawet, dimana kalau di farmasi metilparaben biasa dikombinasikan dengan nipasol atau propilparaben, di mana metilparaben itu sebagai pengawet dari fase air biasanya digunakan. Kami dalam produk farmasi sendiri penggunaan metilparaben itu mengacu kepada buku dari Handbook of Pharmaceutical Excipient, di mana di dalamnya itu terdapat berapa banyak atau berapa dosis yang digunakan dalam sediaan farmasi. Seperti itu. Di samping itu juga ada buku dari di Extra Pharmacopoeia atau biasanya kita menggunakan Martindale dikenal seperti itu. Nah, untuk penggunaan Lipagin sendiri dalam produk selain non farmasi atau selain obat juga biasa digunakan dalam produk kosmetik, di mana dalam sediaan produk kosmetik itu seringkali kita melihat dalam sediaan krim ataupun salep itu masih suka digunakan seperti itu untuk penggunaan metilparaben. Nah, untuk penggunaan metilparaben dalam produk pangan sebenarnya juga masih digunakan, masih ada yang menggunakan produk metilparaben dalam pangan. Hanya saja penggunaan metilparaben dalam produk pangan, peraturan di tiap negara itu berbeda-beda, sehingga cenderung menimbulkan pro kontra ketika produk tersebut dipasarkan secara internasional seperti itu. Contohnya seperti polemik dalam penggunaan metilparaben di dalam produk makanan yang kita ketahui belakangan ini seperti di Indomie seperti itu. Ketika di Indonesia memang diperbolehkan karena Indonesia tidak ada batasan mengenai penggunaan dari metilparaben. Tetapi ketika metilparaben tersebut yang ada dalam produk pangan diekspor ke luar negeri, sedangkan negara tersebut mempunyai larangan terhadap penggunaan metilparaben, maka itu menjadi suatu permasalahan tersendiri seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan dari metilparaben masih dilihat berapa batasannya di tiap-tiap negara, karena kita juga harus melihat dosis ataupun LD50 dari penggunaan metilparaben, yaitulah yang akan menimbulkan berapa sih sebenarnya dosis toksik untuk penggunaan metilparaben sendiri. Untuk saat ini penggunaan metilparaben itu sudah mulai dibatasi karena penelitian terbaru menemukan bahwa penggunaan metilparaben yang secara terus-menerus akan menimbulkan penumpukan nanti di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker atau yang biasa kita kenal dengan karsinogenik. Untuk produk farmasi sendiri sebenarnya selain penggunaan metilparaben masih ada penggunaan pengawet lainnya yang dapat digunakan. Oleh karena itu sebaiknya memang kita mulai mengurangi penggunaan dari metilparaben ataupun propilparaben diganti dengan produk pengawet lainnya. Ya mungkin itu saja. Untuk selebihnya nanti silakan kita bisa mengkaji kembali berapa dari penggunaan batas aman metilparaben sendiri yang tidak menimbulkan dosis toksik. Jadi